Halo teman-teman, perkenalkan saya Jennifer, praktikan praktikum metode pemulihan tanaman Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perakitan varietas kedelai daya hasil tinggi dan tahan kutu kebul dengan metode Modified Single Seed Design. Latar belakang dilakukan perakitan varietas ini karena kedelai merupakan komoditas pangan terpenting setelah padi dan jagung. Kendala yang sering dihadapi dalam budidaya kedelai adalah serangan hama kutu kebul. Kehilangan hasil akibat hama ini dapat mencapai 80% bahkan gagal panen. Hingga tahun 2019, varietas unggul kedelai yang telah dirilis pemerintah mencapai 95 varietas. Namun, baru varietas Tenggar yang dideskripsikan sebagai varietas kedelai agak tahan terhadap kutu kebul. Alasan inilah yang mendasari saya melakukan perakitan varietas kedelai tahan kutu kebul agar produktivitasnya tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan persilangan antara varietas Mahameru sebagai tetua betina dan Galur IAC 100 KB14 sebagai tetua jantan. Varietas Mahameru merupakan varietas yang banyak digunakan petani setelah varietas Anjas Moro dan Bilis, kemudian mempunyai produksi yang tinggi dan biji besar, namun rentan terhadap serangan kutu kebul. Sedangkan Galur IAC 100 KB14 ini toleran terhadap kutu kebul, sehingga nantinya diharapkan akan diperoleh varietas yang memiliki produksi tinggi, biji besar, dan toleran terhadap kutu kebul. Di Indonesia, ada 8 galur yang bisa digunakan sebagai sumber gen ketahanan terhadap kutu kebul. Nah, namun yang akan saya gunakan sebagai tetua adalah galur IAC 100 KB14. Alasannya karena berdasarkan hasil penelitian Sulistyo pada tahun 2015, galur tersebut memiliki penurunan hasil yang rendah akibat serangan kutu kebul, yaitu hanya 7,3%. Selanjutnya, varietas pembanding yang digunakan adalah varietas Gema, Mahameru, dan Galur IAC 100 KB14. Varietas pembanding ini akan digunakan sebagai pembanding untuk memilih galur yang mempunyai sifat lebih baik daripada varietas pembanding. Metode pemulihan yang digunakan adalah Modified Single Seed Design, yang merupakan kombinasi dari metode Single Seed Design dengan metode bulk. Pada metode ini, diambil 2 atau 3 biji dari setiap tanaman, kemudian dicampur atau bulk. Kemudian hanya 1 biji saja yang akan dilanjutkan ke generasi berikutnya. Alasan digunakan metode MSSD karena memberikan hasil biji kedelai yang terbaik jika dibandingkan dengan metode pemulihan yang lain. Hal ini karena sebagian besar keragaman genetik pada populasi segregasi F2 dan F3 masih dapat dipertahankan, sehingga memudahkan seleksi pada generasi berikutnya. Kemudian dengan mengumpulkan 1 biji per polong bertanaman, itu adalah salah satu cara untuk meminimalkan hilangnya gen ketahanan akibat salah memilih seperti yang dilakukan pada metode bulk biasa, ataupun akibat keterbatasan lahan untuk menanam biji F2 dan F3 yang jumlahnya sangat banyak. Selain itu, metode ini juga dapat mengembangkan galur kedelai dalam waktu yang lebih singkat. Kelemahan metode ini adalah mempertahankan sebagian besar variasi genetik asli sehingga terdapat banyak keturunan yang seragam. Selanjutnya, kriteria seleksi yang digunakan adalah intensitas kerusakan daun. Skor 0 tidak ada kerusakan, skor 1 kerusakan 0-25%, skor 2 26-50%, skor 3 51-75%, skor 4 lebih dari 76%. Kemudian umur masak polong genja dan daya hasil tinggi. Analisis korelasi yang dilakukan oleh Sulistyo et al. Pada persilangan galur toleran kutu kebul dengan varietas gerobongan menunjukkan adanya korelasi positif, di mana umur masak polong yang genja akan menurunkan intensitas kerusakan. Dan analisis korelasi negatif yang menunjukkan bahwa intensitas kerusakan dapat menurunkan jumlah polong yang bobot 100 biji. Kemudian heritabilitas dari karakter tersebut tinggi, artinya dapat diwariskan kepada keturunan. Tahap persilangan ini diadaptasi dari Turki oleh Guloglu et al. Pertama, dilakukan persilangan antara kedelai daya hasil tinggi dengan tahan kutu kebul, diperoleh generasi F1. Dari generasi F1 seluruh biji dicampur atau bulk dan dilanjutkan ke generasi F2. Generasi F2 dipilih 1 biji per polong per tanaman, kemudian dicampur bulk dan dilanjutkan ke generasi F3. Begitu pula generasi F3 sama seperti generasi F2 tadi. Generasi F4 dipilih galur yang memiliki tingkat kerusakan dan daya hasil yang lebih tinggi dari varietas pembanding dan dilanjutkan ke generasi F5. Pada generasi F5, biji ditanam pada baris terpisah dan dilakukan screening ketahanan individu tanaman. Pada generasi ke-6 dilakukan screening ketahanan galur. Generasi F7 dilakukan uji daya hasil dan evaluasi ketahanan. Generasi F8 dilakukan uji daya hasil selama 3 musim tanam dan kemudian pelepasan varietas. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.